Baik, kita bahas tentang pengukuran kinerja. Jadi istilah pengukuran kinerja atau measurement performance ini yaitu mengukur kinerja yang terkait dengan kebijakan. Ya. Jadi, kinerja atau performance adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian dari pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan. Ya. Baik itu bisa saja ya kinerja dalam artian yang seperti yang sehari-hari Bu Bapak lakukan ya terkait dengan kinerja. Kemudian bisa saja terkait dengan seluruh kegiatan ya, program atau kebijakan yang mengarah kepada sasaran tujuan misi visi organisasi ya, yang tertuang dalam strategi planning suatu organisasi. Ya. Biasanya dalam suatu organisasi kita sering mengenal istilah perencanaan strategis atau bahasa lain disebut dengan strategic planning. Ya. Jadi strategic planning itu terkait dengan vision atau visi, ya. Kemudian operasional dari visi itu adalah misi, ya, mission. Kemudian ada di sini ada tujuan atau goal, kemudian ada sasaran atau ada objektif. Ya, maka kalau kita lihat sering dalam istilah manajemen itu dikenal dengan istilah sasaran atau objektif, tujuan, ya, goal, kemudian mission, kemudian vision. Ya. Nah inilah tahapan-tahapan. Tapi yang paling penting bahwa bagaimana suatu organisasi itu bisa mencapai visi yang dijalankan melalui misi. Ya. Biasa kita kenal dengan istilah visi organisasi misalnya. Misalnya di puskesmas itu kan dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya. Nah ini dianggap sebagai mission, vision, ya, visi ke depan. Ya. Bahwa setiap pelayanan kesehatan adalah dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian disusun strategi planningnya atau perencanaan strategis dari suatu organisasi. Apabila ini sudah dibuat, maka nanti bisa diukur sejauh mana kinerja dari organisasi. Ya, pencapaian dilaksanakan berdasarkan tahapan yang sudah dibuat. Ya. Jadi misalnya kalau kita katakanlah sasaran, ini bisa saja short term. Ya. Kemudian eh, tujuan juga ya biasanya lebih long term ya. Nah, kemudian vision atau visi ini lebih long term, lebih strategis. Maka ada istilah dalam manajemen itu, ada istilah manajemen strategis, ya, taktis dan operasional. Ya. Sekarang kita lihat uh, pengertian pengukuran kinerja atau performance measurement. Jadi suatu proses penilaian kemajuan pekerjaan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditentukan sebelumnya. Jadi sebelum kita melaksanakan kegiatan, maka terlebih dahulu dibuat sasaran dan tujuan. Ya. Jadi jangka pendeknya adalah tujuan, kemudian jangka panjangnya adalah tujuan jangka panjangnya, sasaran jangka pendeknya. Atau istilah lain kita kenal dengan objektif. Maka ada istilah MBO, manajemen by objektif, ya, berdasarkan pada sasaran dan pada tujuan atau goal. Ya. Nah, jadi untuk mengukur penilaian kemajuan pekerjaan, tentu kita akan membandingkan antara tujuan yang sudah ditetapkan, sasaran yang sudah ditetapkan dengan proses kemajuan yang dijalankan. Ya. Termasuk juga nanti informasi atas efisiensi penggunaan ya, berbagai sumber daya, ya, baik itu sumber daya barang, jasa maupun sumber daya manusia, kemudian kualitas barang dan jasa, kemudian kegiatan dibandingkan dengan maksud yang diinginkan atau antara harapan yang dibuat dengan realisasi atau kenyataan yang sudah dicapai. Sehingga setiap kegiatan diharapkan tercapainya suatu tujuan. Maka tercapainya suatu tujuan itu disebut sebagai efektivitas. Ya. Ya, jadi ukuran efektivitas adalah tercapainya suatu tujuan.
tujuan. Bisa saja nanti bagaimana cara mengukur efektivitas, yaitu perbandingan terbaik antara input dan output. Maka di situ ada efektivitas. Kemudian pengukuran kinerja dan peningkatan kinerja. Pengukuran kinerja ini yang biasa dilakukan adalah eh, bukanlah tujuan akhir melainkan alat agar dihasilkan manajemen yang lebih efisien dan terjadinya peningkatan kinerja. Jadi ketika kita mengukur kinerja, jadi itu bukan merupakan tujuan akhir karena belum selesai kan begitu. Sehingga eh, apa yang dilakukan, yang dihasilkan dari manajemen adalah bagaimana pencapaian tujuan itu harus lebih efisien ya, yaitu dengan biaya yang murah, tenaga yang sedikit, tapi dengan pencapaian tujuan yang yang lebih baik. Hasil dari pengukuran kinerja akan memberitahukan kita apa yang telah terjadi, bukan mengapa hal itu terjadi atau apa yang harus dilakukan. Tetapi yang dilihat adalah apa yang telah terjadi, ya, yang sudah dilakukan itu apa. Ya. Nah, ukuran kinerja itu yang dilihat adalah terkait dengan capaian-capaian yang sudah dicapai dari sebuah organisasi atau kegiatan, program, atau perencanaan yang sudah disusun sedemikian rupa sehingga dapat menghasilkan sesuai dengan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Karena prinsipnya tujuan atau sasaran itu membuat target-target tertentu untuk pencapaian tujuan. Ya. Biasanya dibandingkan antara sasaran atau tujuan dengan capaian organisasi. Kemudian pengukuran kinerja, yaitu bagaimana kemajuan atau sasaran yang telah ditetapkan tadi. Jadi dibuat ketetapan berpresentasi dari program, maka biasanya kalau kita lihat beberapa program itu kan buat target ya, misalnya 86 ya, target yang akan dicapai untuk misalnya apa penurunan target stunting gitu ya, 95% misalnya imunisasi. Nah, maka itu yang terkait dengan ukuran kinerja ya. Maka ukuran-ukuran itu ketika melebihi atau sama dengan target maka disebut dengan efektif ya. Kemudian dibandingkan dengan biaya-biaya yang sudah disusun sedemikian rupa. Kemudian membantu dan menggali area kekuatan dan kelemahan. Atau biasa kalau kita lihat di dalam organisasi sering kita mengenal istilah analisis SWOT ya. Strengthen, weakness, opportunity dan threaten, yaitu melihat sejauh mana kekuatannya, strengthen organisasi baik yang ada di dalam organisasi ya maupun yang berada di luar organisasi. Jadi harapannya adalah organisasi dapat mencapai sasaran atau tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya dengan berbagai kekuatan atau potensi yang ada di dalam organisasi. Baik itu potensi organisasinya itu sendiri, sumber daya organisasi, fleksibilitas organisasi, ya, pencapaian tujuan organisasi, kemudian kemampuan organisasi menjawab tantangan internal dan eksternal, itu yang disebut dengan kekuatan. Ya, termasuk juga ketersediaan pembiayaan dan sumber daya yang ada. Kemudian dan kelemahan ya dari organisasi itu sendiri, baik yang ada di dalam organisasi itu misalnya terkait dengan kemampuan untuk koordinasi, kemampuan untuk merencanakan, kemudian kemampuan untuk mengeksekusi berbagai kegiatan. Nah, ini termasuk dalam kelemahan dari organisasi. Kemudian menentukan tindakan yang tepat untuk meningkatkan kinerja. Jadi tindakan apa yang bisa meningkatkan kinerja? Tentu saja yang untuk meningkatkan kinerja itu terkait dengan kekuatan yang dimiliki organisasi. Jadi organisasi memiliki kekuatan-kekuatan, potensi-potensi yang bisa mencapai tujuan organisasi ya.
Sementara itu juga kelemahan itu harus ditutupi sampai kelemahan yang ada di organisasi itu dibiarkan begitu saja, sehingga kemungkinan besar ya kalau itu dibiarkan maka akan menciptakan jurang untuk sulitnya untuk mencapai tujuan atau sasaran yang sudah ditetapkan. Kemudian menunjukkan bagaimana kegiatan mendukung tujuan. Ya. Jadi kegiatan itu diarahkan demi tercapainya tujuan. Misalnya kalau kita di puskesmas kan ada upaya imunisasi. Ya kan tujuannya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Ya. Dengan adanya imunisasi itu akan menurunkan kasus atau risiko yang menyebabkan timbulnya masalah kesehatan bagi ya bayi balita ya. Nah, itu dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Jadi kegiatan itu sifatnya adalah mendukung tujuan organisasi yaitu dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian membantu dan membuat keputusan dengan langkah-langkah inisiatif ya. Jadi keputusan-keputusan taktis dan strategis itu dibuat ya apabila di dalam organisasi itu setelah dibuat keputusan-keputusan atau langkah-langkah inisiatif yang mungkin saja bersifat taktis ya dalam menyelesaikan berbagai persoalan yang pada saat itu tidak bisa dilaksanakan ya. Jadi dibuat keputusan yang taktis. Jadi sebenarnya peran pimpinan ya, dalam organisasi adalah peran pengambilan keputusan ya, decision maker ya. Dialah yang mengambil keputusan untuk menentukan atau tidak melakukan sesuatu. Nah, ini terkait dengan peran pimpinan di dalam organisasi. Kemudian mengutamakan alokasi sumber daya. Ya, sumber daya yang tepat ya, terutama baik itu sumber daya personil ya, penempatan orang sesuai dengan keahliannya atau kita kenal dengan the right man in the right job atau in the right man in the right place. Kemudian dengan biaya yang seimbang dengan kegiatan operasional yang dibutuhkan ya. Maka pentingnya menyusun orang yang tepat dan penyusunan anggaran yang baik ya dalam rangka mewujudkan pengalokasian sumber daya tadi. Termasuk juga kalau kita lihat resources of managementnya ya. Resources managementnya misalnya kalau kita lihat ada money, material, method, mesin ya, marketnya. Nah, ini yang perlu diperhatikan dalam mengalokasikan sumber daya tadi demi tercapainya tujuan tadi bahwa kegiatan yang dibuat adalah dalam rangka untuk mendukung tercapainya tujuannya. Kemudian meningkatnya produk-produk atau jasa kepada pelanggan ya, pengguna jasa ya. Dalam ini kalau kita di pelayanan kesehatan di puskesmas adalah masyarakat pengguna jasa pelayanan kesehatan ya. Jadi meningkatkan harapannya adalah kita ubah gitu ya dari pasien tadi diubah jadi orang sehat ya klien ya. Jadi tidak lagi yang sakit ya pasien, tetapi yang harapan kita adalah yang kita tingkatkan adalah klien ya. Jadi bukan lagi pasien. Nah, ini upaya untuk dalam rangka untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian sebelum proses pengukuran kinerja dilakukan, maka harus dibuat perencanaan. Jadi perencanaan ini penting ya. Ya kalau kita gagal membuat rencana, maka sama dengan merencanakan kegagalan. Ya. Jadi pentingnya membuat rencana ini sehingga rencana itu kan dijadikan sebagai standar pengukuran untuk mengukur kinerja. Jadi kalau tidak ada rencana, apa yang mau kita ukur? Gitu kan? Jadi ketika kita akan mengukur kinerja, maka harus ada ya perencanaannya. Ya. Perencanaan itu adalah gambaran apa yang kita capai, kemudian kita bandingkan dengan seluruh potensi yang akan kita capai. Ya. Jadi rencana ini terkait dengan apa yang kita lakukan, apa yang kita harapkan, sehingga nanti bisa diukur berdasarkan output yang pada akhirnya akan dilakukan. Ya. Jadi kalau tidak ada perencanaan, ya apa mau kita bandingkan? Maka baiknya adalah harus membuat perencanaan terlebih dahulu. Kemudian menyusun program. Ya. Jadi program kegiatan lebih operasional. Ya. Kegiatannya, anggarannya, pelaksananya, timetable-nya, ini harus disusun ya, program-program yang bersifat operasional. Kemudian penyusunan anggaran, ya, budgetingnya itu perlu dilakukan karena tidak mungkin suatu kegiatan tanpa anggaran, tanpa pembiayaan. Ya. Kemudian implementasi dari pengukuran kinerja tadi, pelaksanaannya, ya.
Jadi mulai dari perencanaan, penyusunan program, penyusunan anggaran, dan implementasi. Kemudian mengukur ketercapaian strategi. Nah, ada istilah manajemen strategi ya, atau strategic management ya, yaitu di mana digambarkan dalam bentuk vision ya, visi ya. Jadi sebenarnya visi itu gambaran terhadap ketercapaian strategi. Sejauh mana misalnya kalau kita lihat di calon-calon bupati itu kan dibuat ya, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Maka targetnya berapa yang ingin dicapai, misalnya melek apa melek hurufnya berapa kan begitu, tingkat pendidikannya apa kan. Itu dibuat dalam rangka tadi untuk meningkatkan capaian yang harus dipenuhi ya. Kemudian pengukuran, kalau kita lihat ya, kita mulai dari gambaran atau skemanya ya. Jadi mulai perencanaan strategi. Jadi misal targetnya apa kan gitu ya, dibuat. Kemudian misalnya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Kemudian menyusun program. Program untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat itu apa saja? Misalnya kita buat program misalnya imunisasi ya. Kemudian atau ada vaksinasi penyakit yang misalnya masih ada, misalnya pada cacar misalnya. Atau program lain yang terkait dengan penyakit menular tuberkulosis paru misalnya. Kemudian baru kita susun anggarannya ya. Dari berbagai program yang kita buat ya, kita susun anggarannya. Kemudian baru setelah dilaksanakan, misalnya di tingkat implementasi, baru kita ukur. Pada penilaian sebenarnya pengukuran kinerja itu kita lihat menjadi dua ya. Ada namanya evaluasi ya, evaluasi sumatif, ada evaluasi formatif. Nah, pengukuran kerja itu masuk dalam evaluasi ya. Ya, jadi kalau dia dalam proses pelaksanaan, maka kita sebut dengan evaluasi formatif ya. Jadi ketika itu misalnya kalau contoh seperti ini lebih pada evaluasi formatif. Tetapi pada akhir kegiatan maka itu disebut dengan evaluasi sumatif ya. Ya, kemudian baru sambil berjalan penyusunan anggaran, kemudian pengukuran kinerja, standar-standarnya, kemudian diimplementasikan, kemudian dibandingkan antara implementasi oleh implementator dengan perencanaan strategis yang sudah disusun tadi. Ya. Nah, sehingga kita bisa mengukur ketercapaian strategi yang sudah disusun. Ya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pencapaian kinerja. Yang pertama adalah faktor kemampuan, ya, yaitu kemampuan personil dalam melaksanakan, kemampuan orang dalam organisasi dalam menyusun perencanaan, ya, termasuk dalam penyusunan penganggaran. Ya. Nah, ini sangat terkait dengan kemampuan tadi. Ya, kalau oleh sebab itu diperlukan orang-orang yang memiliki kemampuan, ya, baik kemampuan teknis, praktis, ya, maupun kemampuan yang sifatnya penganggaran, ya, penyusunan program, penyusunan anggaran. Ini sangat diperlukan agar kinerja itu bisa diukur. Ya. Jangan sampai membuat suatu perencanaan yang tidak realistis. Ya. Perencanaan itu harus realistis. Meskipun sebenarnya kalau dia masuk perencanaan strategis itu seperti visi, ya, itu kan sifatnya abstrak. Ya. Nah, bisa meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, ya, tapi harus buat ukurannya. Ya. Angka morbiditasnya, kesakitannya diharapkan adalah terjadi penurunan dari kunjungan setiap pasien ke puskesmas misalnya. Nah, kita harapkan terjadinya kunjungan pasien, tapi yang kita harapkan adalah kunjungan klien, yaitu orang-orang sehat kan begitu. Ini yang kita harapkan. Kemudian faktor motivasi dalam bekerja, ya, yaitu dorongan dalam bekerja. Jadi setiap orang harapannya adalah ketika mereka bekerja, ya, memiliki motivasi untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi itu yang terkait dengan perilaku organisasi. Jadi seluruh potensi yang ada di dalam organisasi ini kita arahkan demi untuk tercapainya tujuan organisasi atau tujuan yang sudah ditetapkan dalam program yang dibuat tadi. Jadi memiliki motivasi yang sama dalam rangka mencapai tujuan organisasi.
Kemudian prinsip dalam yang pertama adalah prinsip dalam memotivasi kerja pegawai. Yang pertama adalah prinsip partisipasi, yaitu melibatkan orang-orang yang ada di dalam organisasi. Jadi orang merasa bahwa kegiatan itu atau pelaksanaan program itu atau yang terkait dengan tujuan, sasaran, dan visi misi itu adalah tanggung jawab bersama. Nah, jadi harus kita libatkan. Jangan sampai kita hanya satu orang yang menyusun, satu orang. Jadi seolah-olah hanya yang bekerja itu hanya satu orang saja. Maka oleh sebab itu pentingnya melibatkan orang lain ya dalam mencapai tujuan tadi ya. Dilibatkan karena itu bagian milik bersama ya. Katakanlah bahwa kegiatan itu adalah kegiatan bersama dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Jadi ada keterlibatan orang-orang di dalam organisasi ya. Kemudian yang kedua adalah prinsip komunikasi. Baik itu komunikasi one way traffic communication, komunikasi satu arah, maupun two way traffic communication ya. Jadi harapannya adalah terjadi komunikasi timbal balik ya antara orang-orang yang ada di dalam organisasi sehingga baik yang vertikal maupun horizontal ya. Tujuannya adalah supaya setiap kegiatan yang ingin dicapai, setiap upaya yang diharapkan akan digambarkan, dijelaskan target-target yang seharusnya dicapai oleh setiap orang yang ada di dalam organisasi. Kemudian prinsip mengakui andil bawahan, bahwa semua orang ya di dalam organisasi pada prinsipnya memiliki kontribusi terhadap tujuan. Jadi setiap orang yang ada di organisasi adalah orang yang memberikan andil ya bagi tercapainya tujuan. Jadi siapapun kondisinya ya, mulai dari puncak pimpinan sampai kepada pelaksana teknis ya. Meskipun yang tidak ada kaitan langsung kan begitu ya. Maka ada yang langsung maupun ada yang tidak langsung. Misalnya kalau kita lihat yang tidak langsung, misalnya kebersihan, itu kan tidak langsung, tapi juga akan mempengaruhi kondisi orang dalam bekerja. Ya, misalnya kalau suasana banyak sampah, kotor, jorok, ya kemungkinan saja ya tidak berjalan ya sebagaimana yang diharapkan ya. Oleh sebab penting bahwa setiap orang memiliki peran di dalam organisasi, bukan ditentukan oleh satu orang atau one man show ya, atau ditentukan oleh satu orang saja ya, tapi ditentukan oleh banyak orang ya. Setiap orang memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan organisasi. Kemudian prinsip pendelegasian wewenang ya. Jadi kewenangan di dalam organisasi perlu ada struktur ya. Struktur itu tujuannya adalah mendelegasikan kewenangan. Jadi kewenangan yang ada didelegasikan, dibagikan sehingga kewenangan itu bisa dibagi habis ya setelah organisasi gitu ya. Jadi organisasi pekerjaan itu dibagi habis, maka perlu ada pendelegasian kewenangan. Misalnya kalau dia bagian anggaran, ya menangani masalah anggaran ya. Personil ya, personil. Kemudian terkait dengan teknis program ya, maka bagian program ya. Jadi pekerjaan itu jadi tidak semua ditanggung oleh misalnya kepala puskesmas sendiri kan begitu ya, tapi harus ada pendelegasian kewenangan. Jadi karena bahwa semua orang memiliki peran ya. Jadi kalau kita tidak delegasikan maka tentu berat peran kepala puskesmas kan, seolah-olah mereka yang menanggung semua pekerjaan itu. Maka pekerjaan itu harus dibagi ya, dibagi habis dengan yang lain, atau dengan bahasa lain disebut dengan pendelegasian kewenangan ya. Kemudian prinsip memberikan perhatian. Jadi setiap apapun ya kegiatan yang dilakukan harus mendapat attention ya, perhatian ya. Jadi harus ada attention sehingga orang termotivasi untuk melakukan kegiatan, termasuk misalnya melakukan evaluasi terhadap kegiatan atau program yang sudah berjalan ya. Harus dilakukan pemantauan, monitoring, kemudian evaluasi ya. Sejauh mana kegiatan itu bisa memberikan kontribusi bagi tercapainya tujuan. Istilah motivasi kerja adalah
Motive is defined as the tendency to activity, start by drive and ended by an adjustment. The adjustment is said to satisfy the motive. Ya. Jadi motivasi kerja adalah motif dapat didefinisikan kecenderungan untuk melakukan aktivitas dimulai dengan arah ya dan diakhiri dengan penyesuaian. Nah, ini yang disebut dengan start by drive and end by adjustment ya. Jadi harapannya adalah dimulai dengan arah, harus ada petunjuk ya, terkait dengan pencapaian tujuan sehingga bisa arahnya tercapai dan kemudian yang lain bisa menyesuaikan sesuai dengan arah yang sudah ditetapkan ya. Sehingga itu menjadi penyesuaian. Jadi orang yang ada di dalam organisasi itu harus mampu menyesuaikan diri terhadap pencapaian tujuan organisasi. Mungkin itu saja materi kita. Mudah-mudahan ada yang mau ditanyakan, yang mau didiskusikan. Silakan. Yang hadir, saya absen dulu. Saya lihat ini ya. Ya, saya Angelina Ringkiti. Hadir, Pak. Ya. Kemudian Ade Dodi Haryanto. Ada ya, Widya Dara. Tidak ada ya. Izin. Dan Heni Elvida Siregar. Hadir, Pak. Isu Suharti. Izin, Pak. Hai, Niti. Indri Astuti. Indri Astuti, tidak ada ya. Kiki Pratomo. Tidak ada. Kristiani Italia. Hadir, Pak. Tidak ada. Hadir, Pak. Hadir. Mariata Sriwahyuni. Tidak ada. Resti Resbandia. Tidak ada ya. Suraya. Resti hadir, Pak. Resti Resbandia hadir, Pak. Suraya. Hadir, Pak. Syarif Yusuf. Wurai Nurul Fadlah. Hadir, Pak. Desi Ana Sanggarita. Hadir, Pak. Nancy Francisca.
Citra Haryadi, Trilivia Diansari, Hadir, Pak. Moses Umbu ada ya, Moses Umbu ada. Riki Nathaniel Sucipta, tidak ada. Denny Kurniawan, tidak ada. Neneng Supiati, tidak ada. Dia Magdalena, tidak ada. Fitriani, tidak ada. Firdaus, tidak ada. Marsudi Kurniawan, tidak ada. Nur Villa, Sari Rayani, tidak ada. Yopi ada ya. Agus Ya, Pak. Suryadi, tidak ada. Yana Sucianti, tidak ada. Baharudin, tidak ada. Silakan Bapak Ibu mau diskusikan. Silakan. Tidak ada yang mau ditanyakan? Baik, kalau tidak ada, kita akhiri pertemuan kita ya. Terima kasih. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore, Pak. Selamat sore, Pak.